Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersua kita kembali ke minggu ini. Dan bagi gereja kami ingin menyampaikan bahwa kita tidak membuka untuk kebaktian di gereja secara fisikal ini berkenaan dengan keadaan situasi COVID kita, di mana pihak kerajaan belum membenarkan kita untuk membuka ibadah di gereja. Jadi pada minggu ini dan minggu hadapan boleh beritahu semua teman-teman kita yang segereja bahwa kita tidak akan mengadakan perjumpaan ibadah di gereja. Jadi pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kalau walaupun gereja tidak boleh dibuka untuk beribadah, tapi kami akan tetap melayani Anda di rumah, karena kita mau bahwa setiap minggu keinginan kita untuk beribadah itu tetap ada dan harus ada untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan itu sendiri. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mulakan seterusnya acara kebaktian kita ini, saya akan pimpin kita di dalam doa, dan mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami ingin menyembah, memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Dan biar ibadah ini secara online dapat diterima pakai, dapat digunakan untuk menyembah, memuji, serta mendengar akan sabda-Mu. Sertai acara ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami semua yang melayani secara online dan juga jemaat yang sedang menikmati akan ibadah ini. Kami mohon agar Engkau berkati kami semua. Kami percayakan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Selamat memuji, memuliakan Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Shalom. Terima kasih kepada semua jemaat yang berada di luar sana yang sudah mengikuti ibadah online kita pada pagi ini. Tapi sebelum kita mulakan, saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk membuka kitab Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur pada hari ini, walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kita boleh mendengar firman Tuhan secara online, dan saya juga mengajak kepada sidang jemaat semua dan mendorong kepada sidang jemaat semua agar kita memberi waktu untuk mengikuti pelayanan ibadah secara online ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan di setiap pelayanan kita. Dan nasihat kami dan dorongan kami, terus berdoa dan jangan putus asa sehingga Tuhan menyatakan dan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi ini kami sebagai sidang jemaat-Mu bersatu hati berdoa biar kehendak-Mu yang jadi di setiap keadaan hidup kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami, tetapi ada bersama dengan kami. Dan berfirmanlah untuk kami saat ini, biar firman Allah menjadi kekuatan untuk kami. Terus berharap dan percaya kepada Engkau. Dan Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun berada, yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, biar Tuhan Kau sentuh hati anak-anak-Mu, berkati hati anak-anak-Mu Tuhan, biar kami mendengar suara Tuhan, biar kami mendengar isi hati Tuhan pada hari ini. Tolong kami mencapai setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan tuntunlah langkah kami. Nyatakan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-59. Mazmur 119 ayat yang ke-59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Semua kita pada hari ini mungkin memikirkan jalan-jalan hidup kita seterusnya. Sebagai manusia, kita tidak lepas dari berpikir mengenai jalan-jalan hidup kita. Bila kita memikirkannya, itu tidak akan pernah habisnya. Tetapi kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dan walaupun sulit untuk kita hadapi, walaupun susah untuk kita hadapi, meneruskan jalan hidup kita ini, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di jalan kita seterusnya. Tapi bila kita berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan juga ada di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Bagaimana cara kita mengatasi di waktu memikirkan jalan-jalan hidup ini? Kata Mazmur ini, aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Tapi dia melangkah mengikuti ataupun menuju peringatan Tuhan. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana cara kita mengatasi di waktu kita memikirkan jalan-jalan hidup kita? Karena kita tidak tahu seterusnya apa yang berlaku dan tidak menentu, seperti hari ini PKP, dan ada yang PKPB, ada yang PKPD, dan ada yang PKPP. Nah ya, tapi walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau mengajak kepada kita berpikir bahwa Tuhan memiliki jalan yang indah dari yang kita harapkan ataupun dari yang kita rencanakan. Nah, berpikirlah bahwa Tuhan memiliki jalan yang indah dan dari yang kita rencanakan dan harapkan. Dalam firman Tuhan ini, dia katakan kuncinya yaitu melangkah mengikut kebenaran firman Tuhan. Jangan hilang arah dan langkah kaki oleh karena jalan hidup kita ini tidak seperti yang kita impikan. Jangan hilang fokus kita kepada Tuhan oleh karena banyak perkara yang mengecewakan selama ini. Mungkin
kita kecewa dengan pekerjaan kita, ya, karena pekerjaan kita tidak seperti dulu dan semuanya lancar berjalan. Tapi sekarang kita kadang-kala mengikut keadaan situasi. Nah, itu sangat mengecewakan kita. Dan mungkin kita kecewa dengan keadaan keluarga kita. Dan di musim keadaan seperti ini, banyak keluarga yang kocar-kacir, tidak sepahaman, dan banyak mungkin keluarga yang bermasalah oleh karena keadaan perjalanan hidup yang tidak begitu baik. Ini yang mengecewakan kita. Dan mungkin kita kecewa dengan pelayanan kita. Mungkin kita sudah rancang dari awal tahun, ya kita sudah plan. Tapi apapun, mungkin kita sudah rancang apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu sangat mengecewakan kita. Dan mungkin kita kecewa dengan sakit penyakit yang kita alami. Jadi sampai hari ini kita masih bergumul dan kita kecewa dan membuatkan kita kecewa. Dan mungkin banyak lagi masalah yang kita alami. Dan kekecewaan itu membuatkan kita hidup di dalam kepahitan. Bila ada kepahitan di hati kita, tumbuh sesuatu yang membuatkan kita tidak yakin atas jalan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kepahitan itu membuatkan seseorang itu tidak ada damai sejahtera. Dan maka itu pada hari ini pikirkanlah Tuhan punya jalan yang terbaik, lebih dari yang kita bayangkan. Walaupun jalan kita itu tidak seperti yang kita impikan ataupun kita baik yang kita ingini. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya baca ayat 6, ayat 8 dan ayat ke-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, jalan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Tuhan yang tahu jalan kita, ya, karena Dialah yang buka jalan untuk kita. Bahkan Tuhanlah jalan itu, dan Dia mau berjalan bersama umatnya. Marilah kita cari Tuhan, dan kita akan menemukan jalan Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan di setiap langkah hidup kita, dan itu yang membuatkan kita tetap bertumbuh dengan baik. Nah, kalau kita tidak cari Tuhan, bagaimana kita boleh ikut jalan Tuhan? Di awal ayat itu dia katakan, ayat yang ke-6, carilah Tuhan, dan kita akan menemukan satu jalan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Datang berseru kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihani kita dan akan mengampuni kita laksana. Nah, pandemik ini mengajar kita mengandalkan Tuhan, dan kita akan menemukan jalan yang terbaik daripada Tuhan. Dia mengajar kita untuk mengikuti jalan Tuhan. Dia mengajar kepada kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan sebagai manusia, tetapi Dia mengajar kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita lihat bersama-sama pada pagi ini, bagaimana cara kita mengatasi di waktu memikirkan jalan-jalan hidup kita seterusnya, ya, esok, bulan depan, dan hingga akhir tahun ini. Berfikirlah, hanya kebenaran firman Tuhan menguatkan dan mengalahkan badai hidup. Cara kita untuk mengatasi semuanya ini, kita perlu berpikir hanya firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan mengalahkan badai hidup. Nah, Dia katakan dalam ayat yang ke-59, waktu kita membaca dalam Mazmur, Dia katakan melangkah kaki kita menuju
peringatan Tuhan. Janji-janji Tuhan akan mengikuti kita. Banyak masalah ataupun pencobaan yang kita alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari ini. Tuhan satu-satunya kemenangan untuk kita. Tuhan satu-satunya pelepasan untuk kita semua. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, badai yang kita alami, Dia katakan tidak melebihi kemampuan kita. Dan Dia akan membawa kita jalan keluar. Bukan jalan pintas, tetapi jalan keluar daripada semuanya itu. Dan Dia akan menolong kita mampu untuk menghadapinya. Dan Tuhan mempercayakan kita di waktu kita alami pencobaan, untuk alami badai hidup ini. Tuhan mempercayai kita melakukan perkara yang besar. Dan kita perlu bersabar sampai waktu Tuhan menyatakan apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan bagi kita. Dan Tuhan mempercayakan kita. Dan Dia mau kita naik ke satu tahap kematangan rohani. Satu tangga lagi. Dan supaya kita menjadi berkat bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang perlukan pertolongan. Waktu pencobaan itu datang, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Saat ini mungkin sangat sukar untuk kita. Di saat-saat kita hadapi cabaran, cobaan dalam hidup kita, badai dalam hidup kita. Dan itu adalah satu proses kehidupan kita. Dia akan mempengaruhi emosi kita. Dia akan mempengaruhi perasaan kita. Dia akan mempengaruhi pikiran kita. Dan ada kadang kalanya ianya pahit untuk kita rasakan. Dan ada kadang kalanya itu manis untuk kita terima. Nah, tetapi peganglah firman Tuhan. Menjadi satu kekuatan untuk kita terus berharap dan menjalani hidup kita ini, meneruskan jalan-jalan hidup kita ini. Hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh menghibur kita, ya, boleh menguatkan kita. Dan waktu kita hadapi pencobaan itu, Dia selalu menegur kita. Dan firman Tuhan itu yang selalu membuatkan kita mengenal isi hati Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, setiap yang bertahan hingga akhirnya, ya, mungkin kita sudah rasa putus asa. Mungkin kita tidak dapat bertahan dengan apapun cobaan kita ataupun apapun masalah kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa setiap ujian, setiap masalah yang kita alami dan bertahan sampai akhirnya kita akan menerima upah, itu mahkota kehidupan. Apapun cobaan kita pada hari ini, apapun masalah hidup kita, biarlah kita ingat firman Tuhan yang menguatkan kita. Bagaimana cara mengatasi di waktu kita memikirkan jalan-jalan hidup kita seterusnya ini, yaitu berpikirlah bahwa Tuhan punya jalan yang baik, lebih dari yang kita harapkan. Dan berpikirlah bahwa hanya kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita dan mengalahkan setiap badai, setiap pencobaan yang kita alami. Dan ajakan saya kepada kita semua pada hari ini, bertekunlah sampai akhir hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Di waktu kita memikirkan jalan hidup kita ini, itu tidak akan pernah habisnya. Tapi bila kita berpikir bahwa Tuhan bersama dengan kita, Dia akan jadi penghibur dan kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena sekali lagi Engkau berfirman untuk kami. Kalau ada di antara kami pada hari ini, memikirkan jalan-jalan hidup kami seterusnya.
Dan kami tidak menemukannya dengan baik. Dan biarlah Tuhan temukan kami dengan cara Tuhan. Dan temukan kami jawaban yang baik agar kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau mungkin ada hari ini kami kecewa dengan setiap jalan yang kami impikan, setiap rencana kami yang kami inginkan, dan pada hari ini kami berdoa setiap kekecewaan itu Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Kalau mungkin pada hari ini ada di antara kami di dalam keadaan yang takut menghadapi jalan-jalan kami seterusnya, kami berdoa, beri kami keberanian Tuhan, beri kami kekuatan hati Tuhan. Dan mungkin pada hari ini kami mengalami satu hal yang sukar untuk kami hadapi. Biar Tuhan Engkau membuka jalan untuk kami. Dan biar kami boleh mengatasi setiap masalah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa, sidang jemaat-Mu di mana saja pada hari ini. Waktu kami berperang dengan masalah COVID-19 ini, jagalah kami Tuhan. Lindungilah kami ya Bapa di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dimanapun keluarga kami berada. Dimanapun sidang jemaat kami berada pada hari ini. Kami sama-sama dilindungi oleh Tuhan. Berkati kami semua pada hari ini Tuhan dengan kesehatan. Dengan kekuatan. Dengan iman yang kuat di dalam Engkau. Dan tutup bungkus kami Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa biar kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.